Halo semuanya, kembali lagi ya di channel ini. Kali ini kita akan membahas untuk soal UM-UGM tahun 2018 dengan kode 576. Oke, langsung aja. Ini adalah video ketiga alias video yang terakhir ya untuk seri ini. Langsung aja, nomor 51. Di sini disebutkan bahwa kekuatan reduktor ditentukan oleh nilai potensial reduksi standar. Nah, untuk potensial reduksi standar berarti ini materinya tentang sel volta, di mana kita memiliki deret volta. Oke ya, ada yang hafal di sini? Untuk deret volta itu udah diatur, udah ditata, udah disusun di mana yang di sebelah kanan nilainya E0 potensial reduksi itu nilainya lebih positif, sedangkan di sebelah kiri potensial reduksinya E0-nya itu lebih negatif. Jika nilainya lebih positif, maka dia akan mengalami reduksi alias dia akan berperan sebagai oksidator. Sedangkan yang di sebelah kiri, ketika nilai potensial reduksinya lebih negatif, maka dia akan mengalami reaksi oksidasi dan akan menjadi reduktor. Di sini disebutkan bahwa kekuatan reduktor ditentukan oleh nilai potensial reduksi standar, maka penjelasannya benar ya. Maka pernyataan yang pertama ini benar. Terus semakin besar nilai potensial reduksi standar alias semakin positif ya kalau gitu, maka kekuatan reduktor semakin besar. Nah, kebalik nih. Kalau potensial reduksi standar semakin besar alias semakin positif, maka sifat oksidatornya ini yang semakin kuat. Maka pernyataan yang kedua itu salah. Ini benar, terus disalahin, itu berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 52, ini gampang banget. Di antara gas di bawah ini yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam adalah hujan asam, saya tuliskan. Hujan asam itu biasanya di buku ya, dituliskan dia terjadi karena adanya gas NO, NO2 atau ada yang menuliskan sebagai NOx. Terus untuk gas yang satunya itu adalah gas SO2, gas SO3, atau ada yang menuliskan SOX. Maka nomor 1 benar, 3 juga benar. Kalau oksigen nggak mungkin ya. Oksigen itu sangat membantu kita sekali dalam kehidupan sehari-hari dan dia tidak mengakibatkan hujan asam. Maka jawabannya hanya 1, 3 alias yang B. Selanjutnya, nomor 53, oke. Ada 156 gram suatu logam monovalen dilarutkan dalam larutan HCl sehingga dihasilkan 44,8 liter gas hidrogen. Jika atom logam tersebut mengandung 20 neutron, maka pernyataan berikut yang benar tentang logam tersebut adalah. Berarti harus kita tulis dulu ya reaksinya. Pertama itu ada logam monovalen kita nggak tahu. Saya buat logam M aja ya alias metal itu. Monovalen logamnya direaksikan atau dilarutkan dalam HCl. Nah, karena dia monovalen maka produknya akan berubah menjadi MCl dan dituliskan ada gas H2. Gini, berarti kita harus memberikan koefisien setengah di sini. Selanjutnya, oke, di sini disebutkan volume gas H2. Saya tulis di sini ya, volume gas H2 itu adalah 44,8. Ini dituliskan pada kondisi STP. Berarti kita bisa ya mencari jumlah mol H2 berarti 44,8 dibagi 22,4 alias dapatnya 2 mol. Ini saya tuliskan, ini 2 mol. Yang ditanyakan, oke. Kita fokusnya berarti logam M, ya kan? Kalau H2 dengan koefisien setengah itu adalah 2 mol, berarti M yang ada di sini jumlah molnya adalah setengah dibagi 2 dikali 1 alias 4 mol. Terus ada massa. Massa dari logam M di sini ada 156 gram ya. Maka kita bisa mencari MR-nya, yaitu massa 156 dibagi dengan jumlah mol yaitu 4. Sehingga berapa nih? 15 dibagi 4, kita ambil angka 3 gitu ya, 12 kan? Berarti tinggal 36 dibagi 4, berarti dapatnya 39.
Nah, ini berarti ada M, nomor masanya adalah 39. Kita nggak tahu nomor atomnya berapa. Sehingga untuk nomor atom. Berarti 39 dikurangi dengan neutron. Neutronnya adalah 20, alias nomor atomnya 19. Nah, baru kita bisa jawab. Untuk yang nomor satu, apakah dia termasuk logam transisi? Untuk menjawab soal ini, berarti kita harus menuliskan konfigurasi elektron ya. Untuk konfigurasi elektron, karena dia nomor M itu kurang dari angka 20, saya pakai konfigurasi Bohr. Gampang banget kok, ini 2881, yang artinya dia terletak pada golongan 1A, di mana dia ada di periode 4. Oke, disebutkan golongan transisi ini berarti salah, 1 salah, 3 salah ya. Termasuk golongan logam alkali, alkali itu benar, golongan 1A. Terus berada pada periode 4, golongan 1A ini benar. Berarti jawabannya adalah 2 dan juga 4. Jawabannya adalah yang C ya. Selanjutnya, oke, yang nomor 54, sorry ini soalnya kecil banget. Reaksi-reaksi kesetimbangan yang belum setara berikut, ini reaksinya belum setara ya, yang akan menghasilkan produk reaksi yang lebih besar bila tekanan diperbesar. Ini materi reaksi kesetimbangan. Oke, bentar, saya tuliskan nanti. Reaksi kesetimbangan, di sini disebutkan jika, bila tekanan diperbesar. Jika tekanan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Bergeser ke koefisien kecil. Terus kalimat awalnya kan disebut ini, reaksi kesetimbangan yang belum setara, oke, yang akan menghasilkan produk reaksi lebih besar. Berarti dia akan bergeser ke arah produk ya. Dia inginnya ke arah produk. Berarti kita cari di mana produk itu memiliki koefisien yang lebih kecil. Kita lihat yang nomor 1, kita punya SO3, dia berubah menjadi SO2 dan juga oksigen. Nah, oksigennya harus ada koefisien setengah. Pada kondisi ini, koefisien pada produk itu lebih besar dibandingkan reaktan. Maka nomor 1 salah. 1 salah berarti 3 salah ya, biar cepat. Terus yang nomor 2, ada HI berubah menjadi H2 dan juga I2. Ini gini, oke, ini koefisiennya 2. Nah, model gini, koefisien kanan alias produk itu sama dengan koefisien dari reaktan. Berarti yang nomor 2 juga salah. Sedangkan yang nomor 4, ada N2 bertemu dengan H2 membentuk NH3. Oke, ini ada koefisien 2, nitrogennya oke, hidrogennya gini. Nah, baru yang ini koefisien dari produk NH3 itu cuma 2. Koefisien dari reaktan di sini ada 4, berarti koefisien produk itu lebih kecil ya, sesuai dengan apa yang kita cari. Maka jawabannya hanya nomor 4 aja. Maka yang kita pilih adalah opsi yang D. Oke, nomor terakhir untuk sesi kali ini, sabar ya. Nomor 55, jika ada 100 ml larutan CH3COOH nilai Ka sekian dan juga konsentrasi 0,2 m dinetralkan dengan larutan KOH 0,2 m, maka pernyataan berikut ini yang benar adalah, oke bentar. Yang nomor 1, kita lihat. Pada saat penambahan 20 ml KOH dihasilkan larutan penyangga. Oke, kita lihat dulu ya yang nomor 1. Karena kita punya asam lemah CH3COOH dan juga KOH adalah basa kuat, maka saya harus mereaksikan. Karena kita ingin mereaksikan keduanya, maka kita membutuhkan jumlah mol masing-masing. Maka ini adalah CH3, COOH, O-nya kebanyakan. Gini, berarti kan 100 ml dikali 0,2 dapatnya 20 ml. Sedangkan untuk yang KOH, ini berarti 20 mili ya. 20 ml dikali 0,2 dapatnya 4 ml. Oke, bagi kalian yang udah otomatis, kalian boleh langsung menjawab bahwa yang terbentuk adalah larutan penyangga. Oke, ini saya jawab dengan detail kok, santai aja. Saya tuliskan dulu ya bersama reaksinya. Ini ada CH3, COOH, direaksikan dengan KOH,
berubah menjadi garam, CH3COOK, dan juga H2O. Bentar. Karena ini adalah reaksi, maka kita harus mencari MRS. MRS. Bentar, tereng. Mula-mula asam asetat itu adalah 20 milimol, KOH adalah 4 milimol ya. Ini bukan mililiter, sorry. Milimol. Terus, nah yang bereaksi berapa? Yang bereaksi adalah 4 karena KOH menjadi reaksi pembatas, maka dia habis, tersisa 16 dan di sini terbentuk 4. Ada asam lemah dan juga garam, maka yang terbentuk adalah larutan penyangga. Pernyataan yang pertama benar, berarti nomor 3 juga benar. Terus yang nomor 2, pada saat netral diperoleh pH larutan lebih besar dari 7. Oke, mungkin yang dia maksud netral itu adalah titik ekivalen gitu ya, di mana saya tuliskan titik ekivalen, di mana jumlah mol asam itu akan sama dengan jumlah mol basa yang artinya dia habis bereaksi. Ketika dia habis bereaksi, maka di dalam larutan tersebut hanya ada garam. Maka yang kita lakukan, atau mungkin kalau kita diminta untuk mencari nilai pH gitu ya, maka yang kita gunakan adalah pH dari hidrolisis garam. Nah, sebenarnya gini, kita nggak perlu ngitung-ngitung. Kita tinggal menentukan aja sifat dari garam yang terbentuk itu sifatnya asam atau garam. Garamnya kan yang ini ya, berarti saya tuliskan di sini CH3COOK. Bentar, ganti warna dulu. Nah, cara menentukannya gini. CH3COOK itu kan ini berasal dari asam lemah, terus yang kalium di sini berasal dari basa kuat. Basa kuat yang di sini, ya kan? Nah, yang kuat siapa? Yang kuat adalah basanya. Maka ini adalah garam yang bersifat basa. Alias larutannya akan memiliki pH lebih dari 7. Ini benar. Terus yang nomor 4. Bentar ya. Pada saat penambahan larutan KOH 40 ml, nilai pH sama dengan pKa. Gini ceritanya. 40 ml. Berarti saya harus mencari jumlah mol dari KOH dulu ya. KOH 40 ml dikali konsentrasi 0,2 dapatnya adalah 8 milimol. Nah, ini juga kita harus mencari MRS-nya lagi, di mana ada CH3. Ini adalah reaksi ya, saya tuliskan lagi KOH menjadi CH3COOK plus H2O. Mula-mula reaksi sisa. Terus mula-mula di sini ada 20, di sini ada 8. Bereaksi 8 terbentuk 8. 20 berarti sisa 12 ya. Oke, ini habis, ini terbentuk 8. Nah, untuk nilai pH-nya, berarti kan ini larutan penyangga yang bersifat asam ya. Nilainya kan gini, Ka dikali jumlah mol asam per jumlah mol garam. Nilai Ka-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali 8 per 12. Jadi, saya kasih triknya aja ya. Di mana ketika kalian memiliki larutan penyangga dan ingin memiliki nilai pH yang sama dengan nilai pKa, maka syaratnya adalah jumlah mol dari asam itu harus sama dengan jumlah mol dari garam. Oke, ini yang kita gunakan. Nah, ini kita lihat bahwa jumlah mol asam tidak sama dengan jumlah mol garam. Otomatis pernyataan yang nomor 4 ini tidak bisa terpenuhi. Maka nomor 4 ini adalah salah. Oke ya, kita pakai trik yang ini aja biar cepat. Maka jawabannya hanya 1, 2, 3 alias opsi yang A. Oke, sampai di sini dulu penjelasan kali ini ya. Kalian bisa ngecek untuk playlist di Utul UGM atau UM-UGM. Di situ sudah ada banyak sekali pembahasan dari soal-soal UGM. Sampai ketemu di pembahasan soal yang lainnya. Terima kasih.